Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi Pak Randy. Izin saya mau wawancara Bu Maria nih. Oke. Apa ya Pak Randy? Ada beberapa pertanyaan dari tugas-tugas saya kuliah dalam matkul penguatan literasi dan karakter serta kepramukaan. Pertanyaan pertama untuk Bu Maria, apa sih tantangan Bu Maria saat tantangan, bukan hanya tantangan tapi tantangan dan kendala Bu Maria dalam mengimplementasikan program penguatan karakter di sekolah kita? Baik Pak Randy, kalau di SD kita ini untuk tantangan dan kendala implementasi program penguatan karakter, di sini saya cuma menggarisbawahi hanya ada 3 mungkin ya. Yang pertama, nanti ada itu Pak Randy, semacam perbedaan latar belakang dari murid kita. Pak Randy sendiri kan juga tahu ya, setiap siswa itu kan memiliki kebiasaan ataupun nilai dan pola asuh yang berbeda dari keluarga mereka masing-masing, sehingga penerapan karakter, input karakter di sini tuh seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran itu sangat tidak merata, jadi berbeda-beda seperti itu ya. Kemudian yang kedua konsistensi penerapan di sekolah ataupun di rumah. Nah, nilai karakter yang diajarkan di sekolah itu sering tidak diperkuat di rumah. Kemudian sehingga siswa itu kurang konsisten dalam berperilaku. Kemudian yang ketiga itu ada keterbatasan waktu dalam pembelajaran. Guru itu harus mengejar target nilai akademik sehingga pembelajaran karakter itu kadang masih kurang mendapat porsi yang sangat optimal atau hanya bersifat insidental. Seperti itu Pak Randy. Itu untuk tantangannya ya Bu. Ya. Nah, lalu untuk kendala-kendalanya? Ya itu tadi. Oh, itu sudah 3 ya? Ya. Oke. Selanjutnya, pertanyaannya selanjutnya adalah tidak lanjut dari tantangan dan kendala yang Bu Maria jelaskan tadi itu untuk saat mengimplementasikan program penguatan karakter itu apa? Kalau menurut saya yang sudah saya sebutkan tadi, untuk kendala dan tantangan itu perlu tindak lanjut. Saya sebagai guru itu yang pertama saya melakukan seperti pendekatan individual dan sebuah pembiasaan Pak Randy. Yang pertama itu memberikan sebuah pendampingan khusus pada siswa yang mengalami kesulitan dan dalam menerapkan nilai ataupun karakternya. Kemudian kalau sudah seperti itu kita harus membiasakan kegiatan rutin seperti dalam hal berdoa, kemudian mengantre saat membeli entah itu di koperasi ataupun di kantin, kemudian kerjasama dan setiap anak mungkin perlu kali ya untuk membuat refleksi harian seperti itu Pak Randy. Kemudian yang kedua itu juga perlu kolaborasinya dengan orang tua. Jadi perlu melakukan komunikasi aktif dengan orang tua, baik itu melalui buku penghubung ataupun pertemuan, kadang juga bisa melalui via call. Kemudian kita juga perlu memberikan contoh kegiatan sederhana yang dapat dilakukan di rumah untuk memperkuat karakter. Misalkan tanggung jawab tugas mereka di rumah itu apa saja, mereka harus melakukan itu Pak Randy. Kemudian yang ketiga, kita perlu mengintegrasi karakter dalam pembelajaran. Nah, mengintegrasi nilai karakter itu di sini dalam setiap mata pelajaran. Misalnya, guru itu kan biasanya memberikan tugas kelompok ya. Ini untuk melatih kegiatan gotong royong. Kemudian kalau sudah itu kita juga perlu memberikan penguatan positif Pak Randy, seperti pujian ataupun reward bagi siswa yang menunjukkan perilaku yang baik. Seperti itu Pak Randy. Terima kasih Bu Maria, jelas ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Bu Maria. Dari program PPK kita yang sudah berjalan di sekolah kita, evaluasinya dari Bu Maria sendiri itu seperti apa? Mungkin saya ini ya Pak Randy, secara umum program penguatan karakter di SD kita ini sudah berjalan dengan baik. Kalau menurut
Kemudian, namun masih perlu penguatan pada beberapa aspek. Yang pertama, saya akan bicarakan tentang kelebihan programnya. Untuk nilai-nilai karakter seperti disiplin, sopan santun, tanggung jawab itu sudah mulai terlihat dalam keseharian anak-anak. Yang kedua, adanya kegiatan rutin seperti berdoa bersama, itu kita sudah lakukan setiap hari, setiap pagi di halaman sekolah. Kemudian upacara dan kegiatan keagamaan yang mendukung pembentukan karakter. Kemudian guru juga sudah berperan aktif sebagai teladan untuk murid-murid kita. Kemudian kekurangan programnya, belum semua siswa menunjukkan konsistensi dalam berperilaku karakter. Kemudian yang kedua, itu evaluasi karakter itu masih belum terdokumentasi secara sistematis. Kemudian keterlibatan orang tua itu juga belum maksimal dalam mendukung program sekolah Pak Randy. Kemudian untuk rekomendasi perbaikannya itu kita sebagai guru juga perlu membuat instrumen penilaian karakter yang lebih terstruktur. Nah, itu baik rubrik ataupun lembar observasi. Kemudian kita juga perlu meningkatkan kerjasama dengan orang tua melalui program parenting atau sosialisasi. Mungkin kalau kita biasanya sekali, 2 kali atau 3 kali, ya mungkin ini diusahakan setiap kali ada parenting mungkin ya. Kemudian mengembangkan kegiatan berbasis project based learning yang menekankan nilai karakter anak-anak. Kemudian yang terakhir, kita juga perlu melakukan refleksi rutin bersama dengan siswa untuk menanamkan kesadaran diri anak-anak, Pak Randy. Begitu Pak Randy, terima kasih. Terima kasih Maria, waktunya sudah meluangkan waktu untuk wawancara dengan saya. Terima kasih Maria. Sama-sama Pak Randy.